Hai Sobat Grit, kembali lagi bersama aku Dian. Dan aku Utet. Ya, hari ini kita mau ngapain Utet? Yes, hari ini kita akan ngebahas tentang kabar terpopuler dari selebriti sepanjang tahun 2022. Oke, akhir tahun berarti kita kilas balik ya, atau kaleidoskop tahun 2022. Ada beberapa atau bukan beberapa, banyak berita terpopuler, tapi kita bagi menjadi dua part ya. Kita langsung mulai berita yang pertama, yaitu Berita yang pertama datang dari anak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumtaz yang meninggal pada 26 Mei 2022 di Swiss. Ya benar, kematian atau kepergian dari Eril, sapaan akrab Emeril Khan Mumtaz ini cukup menyita perhatian publik ya. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi sepertinya di seluruh dunia. Di seluruh dunia, ya, betul. Dan ya, Bapak Ridwan Kamil sendiri merasa bersyukur tentunya bersama keluarga karena anak sulungnya berhasil ditemukan dengan keadaan yang utuh. Berikut video selengkapnya. Ridwan Kamil bersyukur atas ditemukannya jenazah sang putra yaitu Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Ya, jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril akhirnya ditemukan setelah 14 hari pencarian di Sungai Are, Bern, Swiss. Eril ditemukan di bendungan Anhalt, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu setempat. Diketahui lokasi penemuan jasad Eril tersebut berada kurang lebih 5 km dari tempat Eril hilang. Ridwan Kamil pun mengucap syukur setelah segala upaya yang dilakukan untuk mencari sang putra. Gubernur Jawa Barat tersebut juga membagikan bagaimana kondisi jasad Eril saat ditemukan meski sudah 14 hari tenggelam. Hal tersebut ia ungkapkan setelah selesai memeluk dan memandikan jasad anaknya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya, persis seperti saat Eril lahir. Ucap Ridwan Kamil dalam unggahan Instagram terbarunya. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil ini mengatakan, meski sudah lewat 14 hari, namun jasad Eril masih utuh dan rapi, tidak kurang satu apapun. Bahkan ia mengungkapkan jasad Eril wangi seperti daun eukaliptus. Walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapih menengok ke kanan, dan saya bersaksi jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Ridwan Kamil pun bersyukur karena Tuhan benar-benar melindungi dan mensucikan jasad anaknya. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah atas izin-Mu. Selama 14 hari, Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Kini waktunya Eril pulang. Ridwan Kamil pun mengucapkan terima kasih kepada jutaan orang yang mendoakan anaknya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Tulis Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil seperti diketahui terbang ke Swiss untuk menjemput jenazah atau jasad Eril seorang diri tanpa ditemani sang istri yaitu Atalia Praratya. Namun Atalia Praratya atau Bu Cinta, sapaan akrabnya, membagikan unggahan di Instagram Stories-nya. Ia memperlihatkan sedang video call bersama sang suami setelah prosesi memandikan jenazah Eril. Terlihat dalam Instagram Stories-nya tersebut, Bu Cinta menutup mulutnya seperti seakan tidak kuat dan meneteskan air mata mengucap nama Tuhan. Atalia Praratya sendiri tidak ikut ke Swiss, namun ia akan menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sebagai informasi, jenazah Eril akan dipulangkan ke Indonesia pada hari Minggu dan rencananya pada hari Senin akan dimakamkan.
Oke, lanjut berita terpopuler yang kedua Sobat Grid, datang dari Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu sempat heboh banget ya. Heboh banget dan kita sampai ke sana ya, Utet ya, untuk melihat Bongnya CS bersama JJCS ya. Betul, tapi kita nggak ketemu ya waktu itu ya. Sayangnya nggak ketemu, kita ketemunya ke Pri apa itu ya di sana? Iya, banyak banget dan Iya, itu benar. lautan orang banget ya. Lautan manusia, lautan orang di sana. Tapi ada yang bikin rancu juga nih karena Mbak Im Wong mempunyai niat mengakuisisi Citayam Fashion Week itu. Iya, dan itu juga sempat menjadi perdebatan ya dari netizen-netizen ya. Benar-benar, bukan hanya dari netizen, bahkan beberapa selebritis juga pro kontra terkait keinginan dari Mbak Im Wong dan juga istrinya Paula Verhoeven. Berikut video lengkapnya. Para Sobat Grid, kalian pasti sudah tak asing lagi kan dengan fenomena Citayam Fashion Week. Hal ini tentu saja menyedot atensi dari selebriti tanah air termasuk pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, fenomena ini berawal dari para remaja asal Citayam Bojonggede, Depok, Jawa Barat yang memenuhi area Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Remaja yang berada di Dukuh Atas itu dibuatkan konten video soal busana oleh para kreator konten. Setelah viral, Dukuh Atas menjadi tempat pertemuan para remaja tersebut hingga muncul istilah Citayam Fashion Week. Namun, di tengah hangatnya fenomena ini, ternyata perusahaan Baim Wong berinisiatif untuk mendaftarkan istilah Citayam Fashion Week sebagai merek dan mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual. PT Tiger Wong Entertainment tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week pada 20 Juli 2022. Kenapa saya tergerak? Berawal semua ini karena istri saya. Karena dia mengerti dunia fashion dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia, fashion itu nggak harus mahal dan mereka bangga memakainya. Kata Baim Wong seperti ditulis di Instagramnya. Sontak, inisiatif dari Baim Wong mendaftarkan Citayam Fashion Week menjadi merek lantas menuai polemik di kalangan publik. Bahkan, ia pun sempat trending di media sosial Twitter. Bukan tanpa sebab, itu karena sebagian besar masyarakat menilai Baim tidak semestinya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek yang akan ia gunakan dalam perusahaannya. Pasalnya, lahirnya Citayam Fashion Week bukan ide dari suami Paula, melainkan remaja-remaja pinggiran Jakarta, termasuk Citayam yang sering berkumpul di kawasan Dukuh Atas. Ya, yang ketiga datang dari kasus Brigadir J yaitu Verdi Sambo. Benar, sampai detik ini kasus tersebut juga masih berjalan proses hukumnya ya Utet ya. Masih berjalan, persidangan masih berlangsung dan makin menguatkan bukti-bukti seperti Benar-benar ditampilkan saksi-saksi ahli, terus juga para ART-nya, yang Iya. itu seru banget ya. Seru banget. Susi. Iya, Kalau Susi. ya. Iya. Tapi dari pengacara Brigadir J sendiri akan mengusut tuntas dan tidak ingin Verdi Sambo dihukum secara secara singkat ya. Secara singkat dan tentunya tidak ingin Verdi Sambo bebas. Betul. Berikut video lengkapnya. Kalau Bapak membantah ada Kan seksual atau pemerkosaan kan di Duren 3. Ya. Di Duren 3 sudah saya patahkan, sudah SP3. Enggak jadi deh. Di Duren 3 tanggal 8 pindah aja deh ke ke Magelang tanggal 4 katanya. Yakin tanggal 4? Yakin katanya. Saya buka semua percakapan tanggal 4. Dia puji-puji prianya almarhum. Luas banget, hebat banget, multi talenta. Mau bingung gaji berapa? Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Kan aneh, di mana-mana wanita yang diperkosa itu trauma dan benci kepada pelakunya. Ini kok dia suka banget dipuji-puji sampai dipotret lagi menyetrika baju anaknya yang lambang OSIS itu. Dikirim ke adiknya, kamu mau datang nggak ke sini bang? Bantuin kakakmu, abangku ini multi talenta katanya. Nah yang pertama nanti ditanya oleh jaksa adalah apa saja sih talentanya? Berarti talentanya bukan cuma satu. Multi talenta kan banyak talenta, apa saja? Itu pertanyaan nanti jaksa. Kalau saya jadi jaksa ya, kenapa ibu katakan, ibu putri katakan almarhum ini multi talenta? Apa sih talentanya kan gitu? Setelah itu, oh nggak jadi Duren 3, nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya. Toh masih saya ikuti, tanggal 7 prianya diundang ke kamarnya, kamar tidur almarhum maksudnya diundang. Curhat-curhat seperempat jam disaksikan oleh ajudan lain. Ada nggak wanita habis diperkosa curhat-curhat
sampai seperempat jam di kamar tidurnya, bukannya malah ketakutan. Ini kok panggil Joshua, aku mau curhat sama dia. Loh kok diperkosa, kok curhat? Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 8 mereka masih hidup bersama di rumah itu bersama ajudan lain. Kok habis diperkosa tidur seperti perkosa, panggil polisi dong. Tangkap nih, aku diperkosa, periksa dong punyaku. Apa nanti semua repertum, ada nggak luka-luka? Kan kalau pemerkosaan pasti luka atau lecet kan gitu. Kemudian disuntik psikiatrum, ini enggak ada. Kemudian CCTV dilucuti. Lah kalau kamu diperkosa, perlu bukti nggak? Perlu kan? Bukan yang menghilangkan bukti, bukan merusak barang bukti. Ini logikanya di mana? Makanya saya katakan orang pintar menjadi bodoh tanpa penyertaan Tuhan. Tapi orang bodoh akan berhikmat karena penyertaan Elohim. Jadi, kemudian tanggal 8 masih dikawal sampai ke Jakarta oleh orang yang dituduh memperkosa. Berarti tidak ada pemerkosaan. Kemudian mundur lagi, pengancaman ini kan sudah terjadi 19 Juni 2002. Apakah diperkosa juga tanggal 19 Juni? Tanggal 21 Juni masih diancam mau dibunuh sampai dia menangis ketakutan. Apakah diperkosa juga 21 Juni? Tanggal 7 Juli masih diancam juga oleh para ajudan itu. Kemudian tanggal 8 Juli 2022, adik almarhum punya kekerasan tapi dia tidak tahu apa. Datang ke rumah itu, tiba-tiba dicegat oleh ajudan bernama Daden dan Romi, digeledah. Padahal dia sudah bertahun-tahun datang ke sini, tak pernah digeledah, tak pernah dihalangi masuk ke situ. Nah berarti Daden dan Romi mengetahui akan ada pembunuhan terencana. Ngerti kan? Kemudian saya katakan, oh dia melakukan pembunuhan terencana dengan diduga pembasahan peredam, pakai sarung tangan, melakukan tembak-tembak dinding supaya terkesan tembak menembak. Honda dia pakai sarung tangan karena mau berangkat main bola tenis katanya. Baik, yang keempat datang dari KDRT-nya Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Betul banget, karena yang kita ketahui pasangan tersebut adem ayem sebelumnya ya Utet. Adem ya. ayem dan saling posting unggahan mesranya mereka ya. Benar, khususnya di Lester Entertainment ya. Dan kehadiran anak sematawayangnya itu Abang L juga menjadi perhatian. Tapi ternyata Rizky Bilar diduga atau sudah terbukti melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Ya meskipun endingnya Mereka baikan ya. plot twist ya. Berikut video lengkapnya. Rizky Bilar resmi dilaporkan Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan terkait kasus dugaan KDRT. Ya, terungkap kronologi dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora dari surat laporan kepolisian. Dalam surat tersebut tertulis bahwa dugaan tindak KDRT itu terjadi di kawasan Cilandak yang diketahui merupakan kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 1:51 WIB dan 9:47 WIB di Jalan Gaharu, Kelurahan Cilandak Barat, telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor Muhammad Rizky Bilar terhadap korban. Bunyi tulisan dalam surat laporan tersebut. Dugaan tindak kekerasan tersebut terjadi berawal dari pertengkaran antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Penyebab pertengkaran mereka disebutkan bahwa Rizky Bilar berselingkuh di belakang Lesti Kejora. Lesti pun kemudian meminta Rizky Bilar untuk memulangkannya ke kediaman orang tuanya. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban pada saat korban meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Penjelasan surat tersebut. Namun, Rizky Bilar tersulut emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti secara berulang-ulang. Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, serta mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Bunyi penjelasan dalam surat tersebut lagi. Ya, kekerasan diduga kembali dialami Lesti dari Rizky Bilar beberapa jam setelah pertengkaran pertama mereka. Rizky Bilar diduga membanting Lesti Kejora ke lantai secara berulang.
Kemudian pada jam 10 WIB, terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai berulang kembali. Bunyi penjelasan dalam surat tersebut. Akibatnya, Lesti Kejora mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Tangan kanan dan kiri, leher, serta tubuhnya merasa sakit. Dan atas kejadian tersebut, korban merasa sakit. Sambung surat tersebut. Ya, Lesti Kejora kemudian melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kasus KDRT. Ya, berikutnya berita kelima datang dari Kak Jill. Kamu tahu Kak Jill, Ted? Tahu itu yang ramai banget di TikTok yang jualan horden gak sih? Daripada kita nyanyi dulu Iya. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Siapa di TikTok? 5% untuk kamu, 10% untuk kita. Salah ya? Hafal ya, hafal. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu heboh banget di TikTok sampai dia tuh rame diundang di TV-TV swasta ya. Alisa juga nyentrik banget. Alisa juga terkenal tipis dan agak miring melengkung ya. Bener. Ternyata dia punya rahasianya kenapa pakai alis seperti itu ya, Utet ya? Oh iya bener banget, dan berikut videonya. Nama Kak Jill belakangan ini memang mampu menyedot perhatian masyarakat. Siapa sih yang nggak tahu 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri? Nah, itu dia Kak Jill yang berjualan gorden di media sosial. Caranya berjualan gorden di TikTok dinilai sangat unik hingga banyak yang penasaran akan sosoknya nih Sobat Grit. Bahkan, suaranya saat berjualan gorden menjadi sound viral di media sosial loh. Tak heran jika ia kemudian banyak diundang sebagai bintang tamu di berbagai acara, baik televisi maupun YouTube. Baru-baru ini, ia terlihat hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube yang dipandu oleh Ashanty. Dalam kesempatan tersebut, ia pun menceritakan latar belakang riasannya yang kerap dinilai unik nih. Pasti Sobat Grit penasaran kan kenapa Kak Jill selalu tampil dengan blush on mencolok dan alis tipis melengkung? Ternyata Kak Jill tuh suka banget dengan tampilan blush on merah nih. Kak Jill itu cinta banget sama blush on merah. Beber Kak Jill seperti dilansir dari akun Instagram @rumpi_gossip pada Sabtu 3 September 2022. Ia pun tertawa dengan tawanya yang memang khas. Penasaran dengan tampilan alis melengkung, Ashanty pun menanyakan hal tersebut dan langsung mendapatkan jawaban dari Kak Jill nih Sobat Grit. Kak Jill itu senang lihat yang cantik-cantik Kak Jill lihat. Suatu kali, Kak Jill lihat ada yang gambar alisnya begitu. Kayak gini sayang, ujarnya sambil menunjukkan alisnya. Ia pun langsung tertarik untuk mencoba model alis tersebut dan menunjukkannya pada sang buah hati. Ia menuturkan bahwa alis tipis nan melengkung itu dibuatnya dengan cara menutup alis aslinya dengan solatip. Tutup solatip, terus naikin alis, Kak Jill bahagia, ujar Kak Jill. Nah, kalau menurut Sobat Grit, penampilan Kak Jill gimana nih? Yuk komen! Yang terakhir datang dari penyanyi cilik yaitu Farel Prayoga. Farel Prayoga namanya heboh banget saat 17 Agustus ya? Saat 17 Agustus yang diundang untuk nyanyi nih di Istana Merdeka. Nyanyiin dikit Utet boleh? Wow, wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Ya benar banget. Penampilan saat itu cukup menyita perhatian, baik yang ada di rumah nonton dari TV ataupun yang datang langsung ke istana saat itu ya. Yang datang langsung juga terlihat joget bareng. Benar-benar para menteri, polisi, jenderal-jenderal situ joget semua gara-gara Farel ini ya. Betul banget. Mungkin Sobat Grit penasaran, berikut videonya. Belakangan ini viral lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan oleh anak kecil. Ya, anak kecil itu bernama Farel Prayoga. Penyanyi cilik itu ternyata berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Suara dan pembawaannya yang khas berhasil menyita perhatian publik. Bahkan video saat ia manggung pun telah ditonton jutaan orang. Ternyata ia baru saja genap berusia 12 tahun pada 8 Agustus 2022 lalu. Tengah viral dan menjadi pusat perhatian,
Siapa sangka pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pharrell mendapat kesempatan untuk unjuk aksi di Istana Merdeka. Tampak dengan sumringah ia membawakan lagu populernya yakni Ojo Dibandingke milik Denny Caknan. Yang tak kalah mengejutkan adalah antusias dari para pendengar. Hal itu juga tampak pada Menteri Pertahanan Indonesia. Ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia pun tampak beranjak dari tempat duduknya untuk ikut berjoget. Tak hanya Menteri Pertahanan saja, ternyata orang nomor 1 di Indonesia pun turut menikmati lagu yang dibawakan oleh Pharrell. Bak sukses mencuri perhatian publik. Suasana kemerdekaan pun semakin meriah dengan suara Pharrell. Sesekali Presiden Republik Indonesia itu menatap mata sang istri Iriana yang ikut berjoget sembari tertawa kecil. Tampak seru sekali bukan? Menurut Sobat Grid bagaimana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia UTED 6 berita terpopuler sepanjang tahun 2022 part 1. Part 1, dan pastinya Sobat Grid penasaran nih, part 2-nya ada siapa aja? Apakah ada artis-artis Sobat Grid yang Sobat Grid idolakan? Kayaknya kode ya, kayaknya ada artis idola UTED yang masuk berita terpopuler sepanjang tahun 2022. Kalau gitu, mending kita sudahi dulu di sini. Kita lanjut lagi nanti part 2-nya. Aku Dian, Aku UTED. pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.